Mohon doa restunya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kronologi kasus Subang dikirimkan langsung oleh ke Kapolri dan Presiden. Perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, mendapat kawalan banyak pihak. Dalam update kasus Subang terbaru, tim dari ATS Law Firm tengah membuat kronologi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang untuk dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Ahmad Taufan mengungkapkan hal itu melalui video yang tayang di kanal YouTube Heri Susanto yang tayang Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2021. Nanti kalau sudah jadi, kami undang Danu dan Heri Susanto di kantor. Kita sama-sama sampaikan kronologi versi kita. Kalau sudah sepakat nanti kita kirimkan ke Presiden Jokowi, Kapolri, dan Kapolda tuturnya. Terkait BAP berubah-ubah memangnya kenapa? Kita juga pernah jadi kuasa hukumnya Yoris. Memangnya Yoris nggak ada yang berubah? Kan ada yang berubah-ubah, tutur Ahmad Taufan. Ia pun menjelaskan, sudah banyak mendampingi klien dalam memberikan kesaksian di BAP. Adalah hal yang biasa jika saksi melakukan perubahan keterangan. BAP hari ini kesaksiannya A, tiba-tiba dia baru ingat lagi besok pada saat dipanggil BAP diluruskan lagi, dibenarkan lagi. Jadi yang kayak gini hal yang biasa, ujar Ahmad Taufan. Ia berpendapat, adanya saksi yang berubah-ubah keterangannya tidak lantas dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Saya pas dengar statemen itu ketawa-ketawa saja. Karena menurut saya itu statemen yang mengada-ada, ucap Ahmad Taufan. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak membuat opini atau pernyataan yang memojokkan atau menuduh seseorang. BAP itu kan rahasia. Jadi janganlah kita membuat opini, membuat statemen yang memojokkan dan menuduh orang. Itu membuat masyarakat tambah antipati karena masyarakat kita sudah pintar, tuturnya. Menurut Ahmad Taufan, penasihat hukum bukan kapasitasnya menuduh seseorang. Penasihat hukum seharusnya mengurus klien masing-masing, melakukan investigasi, dan meyakinkan bahwa kliennya memang tidak bersalah. Nggak perlu kita curiga-mencurigai. Yang patut untuk menduga-duga, mencurigai, atau menyelidiki, biarlah polisi. Kepolisian kita sudah tingkat internasional, tuturnya. Ahmad Taufan justru mempertanyakan pernyataan Yoris yang menyebutkan dia mendengar langsung pernyataan Danu karena diperiksa bersebelahan. Kami kan pada saat itu menjadi kuasa hukum mereka, Yoris dan Yanti. Kami tahu sekali, nggak pernah Danu diperiksa bersebelahan dengan Yoris, ujarnya. Ahmad Taufan juga mengungkapkan bahwa Danu santai-santai saja menanggapi semua itu. Pokoknya kita harus tetap enjoy saja. Karena omongan di luar itu hanya statemen pribadi mereka. Kita sebagai masyarakat yang taat hukum kita tunggu keputusan kepolisian, tuturnya. Seperti yang diberitakan Des Jabar, sebelumnya, Rohman Hidayat mengungkapkan perihal Danu yang sering berubah-ubah keterangannya saat di BAP oleh tim penyidik. Rohman Hidayat yang merupakan pengacara Yoris dan Yosep tersebut menuturkan bahwa informasi tersebut valid karena didapatkan dari kliennya sendiri, yaitu Yoris dan istrinya, Yanti. Pada awal-awal proses penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, 3 saksi yaitu Yoris, Danu, dan Yanti sering hadir berbarengan saat dipanggil oleh tim penyidik mulai dari Polsek Subang ke Polda Jabar. Salah satunya, menurut Rohman Hidayat, adalah keterangan Danu yang dinilai Yoris serta sang istri terkesan mengarang cerita. Itulah yang menyebabkan Yoris berpindah ke saya dan Pak Yosep karena Yoris sendiri memiliki kecurigaan terhadap Danu, ujar Rohman Hidayat. Menurut penuturan Rohman Hidayat, tuduhan-tuduhan kepada Mimin dan Yosep juga berasal dari cerita Danu saat BAP. Karena Yoris dan Yanti itu mendengar dengan jelas. Tuduhan kepada Bu Mimin dan Pak Yosef di awal itu keterangan dari Danu, ucap Rohman Hidayat. Rohman Hidayat menyatakan, Yosep dan Yoris juga siap untuk kembali memberikan keterangan bila diperlukan polisi terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel. Nah, gimana menurut kalian?
Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel UP Info. Mohon doa restunya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa